Halo semuanya, bersama Frater Mario di sini di acara Podcast Mas. Podcast yang membahas tentang segala hal tentang Mazmur dan juga musik liturgi. Nah, kali ini saya tidak sendirian nih. Saya bersama pemerhati musik yang memperhatikan tentang musik gereja yang ada di Paroki Keluarga Kudus Banteng, Yogyakarta. Nah, gimana? Penasaran kan? Siapa yang kita undang pada kali ini? Nah, langsung saja ya kita perkenalan tanpa basa-basi. Nah, halo Ibu. Halo juga, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, ini pagi hari ya. Nah, Bu, mungkin langsung saja Bu, bisa nggak Bu? Jangan perkenalan dulu, mungkin namanya, lalu juga ketertarikan dengan musik bagaimana dan lain sebagainya. Biar teman-teman tahu semua nih. Gitu, monggo Bu. Ya. Terima kasih Frater Mario. Perkenalkan, nama saya Agustina Puji Astuti. Saya ibu rumah tangga. Kalau dibilang aktivis tidak, ya, karena saya hanya sebagai anggota gereja. Jadi saya terlibat begitu saja. Jadi bukan aktivis. Ya begitulah kegiatan saya. Dan saat ini saya ada di di pengurus Dewan Paroki sebagai tim tata perayaan dan peribadatan. Begitu saja perkenalannya. Nah Bu, langsung Bu. Nah, kalau boleh tahu di gereja tuh jenengan, yang saya tahu ya, jenengan kan banyak tugas-tugasnya tuh. Mungkin bisa jelasin ke teman-teman juga nggak? Tugas-tugas Ibu tuh dalam hal liturgi itu apa aja? Mungkin entah membantu pelayanan di Mazmur atau lain sebagainya. Bisa dijelaskan juga Bu? Sebenarnya saya mulai aktif di Dewan Paroki itu sejak tahun 2000. Sejak tahun 2000. Saya belum lahir itu. Ya. Berpindah-pindah di bidang. Jadi pernah di bidang pewartaan, di bidang liturgi, dan lebih banyak di bidang liturgi. Di bidang liturgi itu pernah sebagai timpel pemusik dan paduan suara, lalu di timpel pemazmur, dan sekarang berada di timpel tata perayaan dan peribadatan. Kemudian kalau keterlibatan di paduan suara, pemusik, pemazmur ketika di Dewan Paroki tentu saja menyiapkan para petugas, menyiapkan usulan-usulan lagu untuk 1 bulan ke depan. Nah itu jadi sesuai dengan tema dan sebagainya. Kemudian karena saya juga aktif di beberapa kor di lingkungan, dan saya juga kadang-kadang menjadi dirigen, kadang-kadang juga ya pura-puranya melatih kor. Nah itu juga jadi saya juga pura-pura ya guys ya. Oke, lanjut Bu. Ya, jadi saya juga perlu belajar juga untuk beberapa lagu sebelum saya sampaikan ke tim paduan suara itu. Kemudian kalau pemazmur dulu ketika saya berada di sebagai ketua timpel ketua timpel pemazmur itu setiap seminggu sekali dulu, kalau zaman saya dulu itu adalah hari Kamis, itu adalah hari wajib untuk semua pemazmur itu belajar mazmur. Untuk baik yang mau bertugas minggu besok ataupun yang tidak bertugas. Jadi semua belajar bersama. Itu ketika saya menjadi timpel begitu Frater. Jadi banyak banget ya pengalamannya teman-teman Bu Tuti ini. Nah tapi pasti ada pengalaman-pengalaman yang mungkin sungguh menggembirakan hati, pengalaman suka dan duka lah mungkin Bu. Apakah ada selama mungkin ya mengurus, lalu juga menjadi pemazmur atau menjadi pelatih, menjadi dirijen, itu ada nggak sih Bu pengalaman-pengalaman yang mungkin pengalaman suka dan juga pengalaman dukanya gitu loh? Kalau pengalaman suka itu yang paling suka sekali itu ketika menjadi pelatih itu ketika saya melatih anak-anak muda ya, anak-anak muda yang dari awal mereka saya ajak membaca not itu tidak bisa. Jadi kalau baca not itu suara saya yang terdengar mereka diam, tetapi kalau sudah
ke syair mereka bisa. Nah itu dulu sempat menjadi momok bagi saya. Aduh ini gimana? Apakah harus seperti anak TK belajar syair terus gitu kan? Harus kan mereka juga harus bisa membaca not begitu. Nah berjalannya waktu sekitar 2 bulan itu akhirnya bisa membaca not, dan sekarang kalau mereka diajak latihan kur not dulu atau syair dulu, itu mereka not itu mereka sudah langsung bisa. Nah itu sebuah kebanggaan buat saya, karena mereka yang dulu tidak bisa membaca not sekarang sudah bisa membaca not. Itu sebuah sebuah kebanggaan buat saya gitu. Senang gitu loh, karena mereka dulu tidak bisa baca not sekarang bisa, dan sekarang mereka jadi senang kur. Itu senang sekali untuk saya. Itu kalau yang untuk untuk paduan suara. Lalu untuk dirigen itu juga kalau ada anak-anak yang dulu kalau dirigen, karena dirigen itu kan tidak mudah ya. Dirigen itu kan ini 4/4, ini 3/4, ini 2/4, tangannya harus bagaimana. Nah kadang-kadang itu kan ada dirigen itu yang asal gerak aja, yang penting gerak tangannya gitu kan. Nah terus ketika ada dirigen muda, ada dirigen yang mau diberi informasi bahwa ini ketukan pertama tangannya ada di not pertama ini ada di ketukan berapa, tangannya naik dulu atau turun dulu, ketika mereka diberitahu mau, itu juga senang gitu loh. Artinya apa yang kita tahu kita berikan, mereka menerima dengan senang hati. Nah itu juga sebuah kebanggaan, bukan kebanggaan sih, senang gitu loh, kita bisa membagikan apa yang kita tahu ke orang lain. Terima kasih. Itu Frater. Keren Bu. Ada sih tantangannya Bu, pengalaman duka dan juga tantangan Ibu selama ya berkecimpung di tempat inilah, melayani di gereja ini. Tantangannya itu yang pertama itu sebenarnya waktu. Waktunya itu kalau untuk paduan suara itu tidak bisa tepat waktu. Itu ya, karena pasti ketika kita janji jam 7, kadang-kadang itu saya jam 7 sudah datang, belum ada yang datang. Nah itu jadi untuk disiplin waktu itu masih kurang tuh. Lalu yang kedua, kalau paduan suara itu sering yang datang itu bergonta-ganti gitu. Jadi kita latihan satu lagu itu kadang-kadang tidak bisa 3-4 kali selesai, karena yang kemarin datang hari ini tidak datang, yang hari ini tidak datang kemarin datang, dan itu selalu seperti itu. Akhirnya terjadilah kita mengulang lagi gitu. Sebenarnya seperti itu sih. Nah itu kan yang kesulitan yang dihadapi di dalam perjalanan, tapi selebihnya tidak sih. Selebihnya karena kita dengan senang hati, jadi ya tidak ada masalah. Begitu saja sih Frater kalau yang terjadi. Nah ngomong-ngomong, saya belum tahu nih Bu, sejarahnya Ibu kok suara, kan saya sering dengar ya Bu, suara Ibu tuh bagus gitu. Itu dulu gimana Bu latihannya Bu dulu? Waktu masih kecil kah atau bagaimana, atau memang sudah anugerah Tuhan dari lahir memang sudah bagus atau gimana Bu? Bisa ceritain nggak Bu? Bagus itu relatif ya, dan masing-masing orang mendengarkan mungkin ada yang bilang bagus tapi ada yang tidak mungkin ya, karena kan kesenangan orang berbeda-beda. Saya sebenarnya sudah mulai ikut paduan suara itu dari sejak kelas 5 SD. Jadi saya kelas 3 SD itu saya komuni pertama, kelas 5 SD itu saya sudah krisma. Cepet ya? Tahun berapa ya, 80 berapa itu saya sudah krisma, itu kelas 5 SD saya krisma. Dan setelah krisma itu saya mulai ikut paduan suara, saya mulai menjadi lektor, saya mulai menjadi pemazmur yang tidak menjadi mesdinar, karena dulu adanya putra altar, tidak ada putri altar seperti sekarang. Kalau dulu kan mesdinar itu semua cowok. Jadi kemudian karena sebenarnya saya kan tidak bisa kan, tetap bisa itu karena saya biasa ikut, biasa mendengar, akhirnya bisa. Dan sampai sekarang pun sebenarnya belum bisa, karena masih juga fales juga kalau nyanyi gitu. Tetapi karena senang, fales itu diabaikan. Begitu Rater. Oke begitu. Bagaimana sih Ibu memaknai segala pelayanan khususnya terkait musik liturgi ya Bu ya? Dan saat ini harapan apa yang Hmm. Ibu punya harapan apa sih untuk mungkin gereja atau mungkin tentang
perkembangan musik liturgi atau mungkin anak-anak muda yang ibu latih sendiri gitu, mungkin ada nggak sih bu gitu? Memaknai pelayanan, Iya. apa ya memaknai pelayanannya ya? Yang jelas ketika kita melakukan pelayanan itu kalau untuk saya sendiri ya itu penuh berkat. Ya, penuh berkat itu bukan terus berkelimpahan tidak ya, tetapi ada rasa damai di hati itu, terus energi kita itu selalu positif gitu sih. Jadi untuk menjalani hidup setiap hari itu selalu berpikir positif gitu. Jadi untuk berpikir-pikir negatif itu selalu bisa kita abaikan gitu. Karena ya mungkin itu berkat dari pelayanan juga itu kalau buat saya. Lalu untuk ke depan tadi apa untuk kedepannya bagaimana? Harapannya mungkin bu, mungkin untuk ya anak-anak muda yang tertarik dengan musik liturgi begitu, mungkin ada harapan mungkin begitu. Oh ya. Harapannya terutama untuk anak muda ya yang senang dengan musik liturgi, yang senang bernyanyi itu tidak usah takut gitu loh. Tidak usah takut untuk terlibat dalam musik liturgi. Karena apa? Karena musik liturgi itu adalah milik kita. Kalau kita anggota gereja berarti itu adalah tugas kita bersama. Jadi tidak usah kita takut suara saya jelek, suara saya tidak bagus. Suara dia bagus, saya hanya bisa nyanyi tok, saya tidak bisa bermain musik saja, suara saya nggak bisa tinggi, suara saya bisanya rendah, itu tidak apa-apa. Semua itu kan ketika kita sudah masuk, sudah terlibat, itu semua akan bisa diasah dan Roh Kudus tentunya ya pasti akan membantu untuk menjadi lebih baik. Karena di hadapan Tuhan itu kan tidak ada suara fals kan. Semua indah gitu. Oke, Gitu, begitu. ya. Jadi ya teman-teman seperti itu segala kita sudah dengar bersama gimana sih pengalaman-pengalaman lalu juga kisah hidup khususnya mengenai keterlibatan lalu juga bagaimana Bu Tuti sebagai umat di Paroki Banteng ini mau menghidupi lalu menjadi pelayan gereja dengan menjadi pemasmur. Sungguh pada akhirnya harapannya itu demi kemuliaan Tuhan dan pada akhirnya juga berbuah sendiri akhirnya untuk Bu Tuti, yaitu sukacita dan damai bagi dirinya sendiri. Dan terakhir Bu, Iya. kan kita belum dengar nih suaranya Bu Tuti nih. Kan ya setiap hari saya dengar sih, tapi kan teman-teman di rumah sana kan nggak ada yang dengar nih, Iya. belum pernah. Mungkin ada yang belum dengar, ada yang mungkin udah juga. Nah mungkin ibu bisa ya kasih sedikit lah, ya mungkin referen atau apa musik seperti itu, lagu-lagu liturgi yang ibu senang gitu. Apa ya? Karena tadi kita bicara melayani, sekarang kita nyanyi Aku Melayani Tuhan. Wih, ya, itu asik. Aku melayani Tuhan. Kita akapela saja dan ini nada dasarnya hanya nada dasar kira-kira ya. Saya ikut nyanyi nggak, Bu? Boleh. Oh, boleh. Oh, aduh, Semua bahaya yang nanti. nonton juga boleh ikut. Ya. Yang kru-kru yang di belakang layar Boleh bisa ikut juga ya. ikut nyanyi ya. Jawab dong, mana suaranya? Kita ikut bernyanyi ya. Nah, oke. Mau ibu yang buka, Bu. Iya. Aku melayani Tuhan itu ya. Aku melayani Tuhan. Aku melayani Tuhan dengan segala rendah hati. Aku melayani Tuhan. Aku melayani Tuhan dengan segala rendah hati. Layani Tuhan. Oke, bagus banget ya guys ya suaranya. Suara kita bagus banget ya guys ya. Nah, sebenarnya Bu Tuti aja sih yang Suara
suaranya tidak dipersiapkan. Iya, ini mendadak semua emang ini. Acaranya emang mendadak aja semua. Nah, oke Bu Tuti. Terima kasih banyak Bu Tuti atas kebersamaan kita. Ya, sama-sama. Semoga bermanfaat. Amin. Terima kasih sudah memberikan kisah-kisahnya, cerita-ceritanya, juga peneguhannya untuk anak-anak muda nih di rumah sana supaya kita sebagai anak muda nih lebih semangat lagi ya Bu ya untuk melayani, untuk mau terlibat di dalam gereja. Jangan takut untuk melayani, seperti itu. Oke, teman-teman, Bu Tuti, mungkin demikianlah podcast kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Tetap semangat dan juga sampai jumpa kembali. Dadah. Wih.